Bab 84. Jangan tinggalkan aku, Cira. Gegererer, gegegererer, guk, guk. Anjing pitbull itu terus menyalak dan tiba-tiba saja berlari ke arah mereka. Lari Gio, teriak Cira. Cira menarik tangan Gio dan membawanya lari secepat mungkin. Anjing pitbull itu juga terus mengejar mereka seperti anjing gila. Saat berlari Cira berpikir keras dan akhirnya ia mendapatkan ide untuk naik ke atas pohon yang tadi mereka pergunakan untuk menggambar. Gio, kita ke pohon itu, tunjuk Cira. Baik Bu. Ayo kita lari lebih cepat. Gio mempercepat langkahnya lagi, begitu juga dengan Cira. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi entah kenapa anjing itu larinya begitu cepat hingga jarak beberapa meter dari mereka. Tampak dari kejauhan Omar dan Olive terkejut melihat Cira dan Gio berlari. Bu Cira, kenapa lari? Teriak Omar. Omar, kami dikejar anjing gila. Apa? Teriak Omar lagi. Karena jarak mereka agak jauh. Apalagi Cira berteriak sambil berlari. Tenaganya sudah hampir habis. Kami dikejar anjing gila. Olive terkejut mendengar teriakan Cira. Omar. Mereka dikejar anjing gila. Benarkah? Sayup-sayup mereka mendengar suara anjing yang terus menyalak. Iya, kamu benar. Omar mulai panik. Omar panggil Arun. Bebaik, jawab Omar. Ia segera menarik Olive dan berlari kembali ke rumah besar. Kita harus cepat, Olive. Kau dengar suara anjing tadi kan? Begitu menakutkan. Iya, ayo cepat. Belum sampai mereka ke rumah besar, tampak Arun sedang berbincang dengan Syamsuddin dan Sulaiman. Tuaan, teriak Omar sekencang-kencangnya. Woi, jangan berisik Omar, teriak Sulaiman karena itu dianggap tidak sopan. Tuaan, Bu Cira dan Gio dikejar anjing gila. Apa? Jangan mengada-ada. Mana ada anjing gila di perkebunan? Benar Tuan, kami melihat sendiri, sahut Olive yang sudah berlinang air mata. Kasihan Bu Cira dan Tuan muda kalau sampai digigit anjing itu. Olive menangis terseduh-seduh. Syam dan kau Sulaiman bawa senapan. Baik Tuan. Aku akan ke sana dulu bersama Omar dan Olive, perintah Arun. Ia menyahut pisau belati di pinggang Syamsuddin. Aku pinjam dulu. Arun segera berlari mengikuti Omar dan Olive. Sementara itu, Bu Cira, kita sudah hampir sampai pohon. Kau naik dulu, tapi Bu, ikuti perintahku. Aku akan membantumu. Ayo cepat. Gio mulai memanjat tapi terjatuh lagi karena ia kesulitan meraih dahan yang paling rendang. Naik ke punggungku cepat. Baik, dengan cepat Gio naik ke punggung Cira, tujuannya agar ia lebih mudah memanjat. Dengan susah payah ia berhasil meraih dahan yang paling rendah dan segera memanjat ke atas. Lebih tinggi lagi Gio. Bagaimana dengan ibu? Jangan pikirkan aku akan menyusulmu ke atas. Perintah Cira. Panjat yang tinggi, Gio. Dengan cepat Gio memanjat hingga diperkirakan anjing itu tidak bisa menggigitnya. Cira bersiap untuk memanjat tapi ia urungkan. Gegegererer, gegegererer, gegegererer. Suara anjing itu terdengar sangat dekat. Dengan perlahan Cira berbalik matanya membelalak tidak percaya bahwa anjing itu ada di hadapannya hanya berjarak sekitar 3 meter saja. Cira dengan napasnya yang memburu berusaha untuk tenang. Bu Cira, teriak Gio, tetap di atas Gio apapun yang terjadi. Kalau terjadi apa denganmu Po akan sangat sedih. Ayo naik Bu, teriak Gio. Ia menangis melihat Cira berjuang sendiri melawan anjing itu. Sudah tidak ada waktu lagi Gio. Kau tetaplah di atas. Ibu akan menghalau anjing ini sampai Po-mu datang. Tidak Bu, ayo naik bersamaku. Gio, tenanglah. Aku tidak apa-apa. Kita jangan membuat anjing ini semakin panik. Gegegererer, 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 guk, guk. Anjing itu menyalak lagi. Bahkan air liurnya bisa Cira rasakan mengenai tangannya. Anjing itu seperti bersiap menerkamnya. Cira melihat di sekitarnya ada barang peralatan menggambar.
Ia melemparkannya ke arah anjing itu dengan harapan anjing itu akan takut, tapi justru malah membuatnya semakin marah. Cira terus melempari hingga tidak ada barang yang bisa ia lempar lagi. Cira semakin panik, napasnya mulai terasa sesak lagi. Matanya mencari lagi, siapa tahu masih ada sisa barang atau batu. Matanya tertuju pada sebatang kayu yang lumayan besar tapi agak jauh. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku mengambil kayu itu dan kalah cepat dari anjing itu, justru ia akan menjadi mangsa yang empuk. Kenapa Arun lama sekali? Cira kemudian mengambil resiko, toh semuanya hasilnya akan sama. Minimal jika ia berhasil mengambil kayu itu, ia bisa menghalau anjing gila. Apa yang ibu lakukan? Diamlah sebentar Gio, ucap Cira lirih. Dengan perlahan Cira menggeser tubuhnya mendekat ke kayu itu. Gegegererer, lagi anjing itu seperti tahu gerakan Cira. Ia seperti mengawasi gerak-geriknya. Cira berpikir dengan cepat, ia melompat dan "Yes!" teriaknya setelah berhasil mendapatkan kayu. Tapi itu hanya berlaku sementara. Karena anjing itu juga melompat ke arahnya dan berhasil menggigit kakinya. "Aach!" ceritnya kesakitan. Bu Cira, teriak Gio. "Anjing bodoh, lepaskan Bu Cira." Cira masih bergelut dengan anjing itu. Tapi sepertinya sulit melepaskan gigitannya. Darah mulai banyak yang keluar. Cira memanfaatkan kayu tadi untuk memukul anjing itu. Baf, baf, baf. "Aach!" jerit Cira lagi karena anjing itu makin mengeratkan gigitannya. Celana yang dipakai Cira pun sudah terkoyak-koyak. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk terus memukul. Tiba saja terlintas di benaknya untuk menusuk mata anjing itu. "Hah, rasakan!" teriaknya. Dan benar saja anjing itu melepaskan gigitannya. Cira bisa bernapas lega, walaupun sekarang kakinya mati rasa. Ia bersandar pada batang pohon. "Bu Cira," tangis Gio begitu memilukan. "Jangan menangis Gio. Aku tidak apa-apa," ucapnya lemah. Cira memegangi kakinya yang sudah banyak mengeluarkan darah. Tubuhnya terasa lemas. Gegererer, guk, guk. Anjing itu menyalak lagi. "Ya Tuhan," ucap Cira. Tangannya masih memegang erat kayu itu. Tanpa ia duga anjing itu melompat ke arah kepalanya. Beruntung refleksnya sangat cepat hingga ia bisa melindungi terkaman anjing itu sengan kayu. Anjing itu menggigit kayu. Cira memeganginya dengan erat. Jarak antar ia dan anjing itu sangat dekat, hanya beberapa centi saja. "Bu Cira!" teriak Gio lagi. Tangan Cira berdarah terkena cakaran. Dan tiba-tiba, "Cira!" teriakan Arun membuatnya lega. Tubuhnya sudah sangat lemah. "Po, cepat ke sini!" teriak Gio. Arun segera berlari dan dengan satu sabetan pisau di tangannya anjing itu melepaskan gigitannya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Arun juga menusuk anjing itu beberapa kali hingga akhirnya mati tak bergerak. "Omar, tolong bantu Gio turun." "Baik Tuan." Arun segera menghampiri Cira yang tergeletak bersimbah darah. "Cira, ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini?" Arun memeluk tubuh lemah Cira. "Tuan, ya sayang, Gio tidak apa-apa kan?" Arun menggelengkan kepalanya. "Syukurlah," ucap Cira lirih. Gio yang berhasil turun segera menghampiri Cira. "Bu Cira," panggilnya. "Syukurlah kamu selamat." Tangannya yang lemah memegang tangan Gio. Dan setelah itu Cira tak sadarkan diri. "Cira, Cira." Arun memanggil namanya tapi sama sekali tidak ada respon. "Omar, siapkan mobil, kita ke rumah sakit sekarang." "Baik Tuan." Arun segera membopong tubuh yang lemah itu. Gio mengikuti dari belakang bersama dengan Olive. Di tengah perjalanan tampak Sulaiman dan Syamsuddin datang dan sudah membawa senapan. "Cira!" teriak Syamsuddin. "Dia banyak kehilangan darah. Kita bawa ke rumah sakit dulu," ucap Arun. "Sulaiman, kau urus bangkai anjing itu dan aku ingin segera mendapat laporan kenapa anjing itu bisa masuk ke sana."
Dan kau Syam, kau ikut aku ke rumah sakit. Baik Tuan, jawab Syamsuddin dan Sulaiman bersamaan. Mobil sudah tiba. Arun segera membawa tubuh Cira ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan ia tidak berhenti memeluk tubuh istrinya. Please jangan tinggalkan aku Cira. Aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Bersambung.